Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada pagi hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan alhamdulillah kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid yang hadir bersama kita, yaitu salam Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang hadir rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, turunan-turunan kita selalu istiqomah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah gambarkan kepada kita karakter atau tipe anak manusia di dalam Al-Qur'an. Anak di situ maksudnya bukan hanya untuk anak-anak kecil. Awak pun sebagai anak dari dari orang tua awak. Hukum sunatullahnya kayak gitu. Kita juga sebagai anak dari orang tua kita. Kadang ada yang telah dahulu menghadap ke Allah, ada yang masih bersama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, informasi kepada kita tentang anak di dalam Al-Quran. Ada beberapa karakter, beberapa tipe. Mudah-mudahan dalam waktu yang 15 menit kurang dari itu kita selesaikan. Satu, anak itu sebagai penenang hati, tentram, nyaman, senang awak mencari anak-anak ataupun menjadi anak dari orang tua kita yang menyenangkan hati orang tua. Ini Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Boleh nanti dicari Bapak Ibu. Dan sebaiknya amalkan terus. Kan itu doa, bahagian dari doa. Kita udah hafal itu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita mohon ke Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami
pasangan-pasangan kami, anak turunan kami, yang membuat hati kami tenang, nyaman, tentram, damai. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam. Imam itu ya yang mengajak, membawa, membimbing keluarga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata untuk mewujudkan anak yang nyaman, yang tentram hati awak, yang senang awak dibuatnya, itu butuh proses. Kun fayakun langsung jadi, enggak. Butuh proses. Nah, kalau istilah di perguruan tinggi kan ada input, ada proses, nanti baru ada output yang baiknya. Kalau proses yang baik. Nah, kalau ingin baik, bagus, ataupun ingin anak kita anak yang soleh dan soleha, Allah gambarkan Al-Quran, surah Luqman, surah 31, mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik. Itu seranca-ranca situ tuh. Bagus. Kalau merujuk ke sana, insya Allah, tawuran tuh tidak akan ada itu. Narkoba, balap liar, LGBT, perbuatan maksiat lainnya, tidak akan ada itu. Dijamin. Karena memang Allah yang memberikan informasi ke kita. Makanya setidaknya kalau menginginkan anak itu baik, tentram, nyaman, dan menyenangkan bagi kita, itu produknya 3 rumah. Nah, yang sering kita gaungkan di mana-mana, rumah tangga, rumah ibadah, dan rumah sekolah. Kalau 3 rumah kau fungsikan dengan semaksimal mungkin, difungsikan Bapak Ibu, memang dilakukan, insya Allah, kita yakin itu. Bahkan hakul yakin, karena sudah banyak contoh. Kalau kita lihat inyi awak dulu, orang-orang soleh dulu, itu dari mana beliau lahir? Tidak lain dari 3 rumah tersebut. Kalau di Minang tambah cie, rumah gadang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan lah. Dan itu ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita menginginkan anak yang soleh dan soleha itu? Dalam Al-Quran surah Luqman itu, kawal akidahnya. La iya anak diazan dan iqamah lah, selesai belum? Akikahkan, kasih nama yang baik lah, sudah itu lunjulai pendidikan, kawal taruh sampai dia betul-betul istiqomah. Nah, kalau dalam ilmu pendidikan psikologi anak itu juga dijelaskan, SMA, kuliah semester 1, semester 2 itu masih butuh bimbingan, masih butuh. Apalagi kalau masa-masa perubahan itu, pancaroba tuh. Oh, itu sangat luar biasa, itu dahsyatnya. Butuh pendampingan siapa? Orang tua. Karena dalam Al-Quran surah Luqman itu dari rumah tangga mulainya dulu, startnya. Rumah tangga. Kawal akidahnya, ajari dia bersyukur ke Allah, berbakti ke orang tua. Oh, siapa yang kamu ajan? Orang gaya. Ayah cuman deh, rumah tangga itu. Bang kok banyak anak melawan kini ke orang tuanya. Bang kok banyak anak membangkang kini kok. Bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa dilihat itu di media sosial itu banyak itu. Ada yang membunuh orang gaib bagi. Kenapa? Sebab jangan salahkan anak dulu. Proses baik atau tidak? Berarti adalah proses yang tidak baik. Bahkan kau ada anak narkoba, balap liar, proses. Tidak lepas dari itu. Kadang, hadirin, kita sukses di luar, di kampus, di sekolah, ada anak itu dapat juara, olimpiade ini, olimpiade itu. Wah, Masya Allah, luar biasa, hebat. Saya lihat ke dalam,
rumah tangga, anak berantakan. Kadang sholatnya tak beres, kadang Al-Qur'annya tidak betul, ibadahnya tak dibawa, pergaulan anaknya, waduh, dia sangat. Yang penting, yang wajib itu adalah dalam. Maka luar itu nilai tambahan. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Hadirin kaum muslimin, karena nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Pelihara dirimu, kan begitu yang kita pahami dalam Al-Quran surah Tahrim itu, diri awak dan keluargamu. Maksudnya keluarga itu ya anak dan istri kita. Kalau istri lebih dari si, ya bu ya, kan li azwajika, bahasakan di sana jama' itu, istri-istrimu. Hadirin kaum muslimin, jadi anak menenangi hati, tentram jiwa, nyaman, senang awak. Bu, lamangan tu bu. Tu kue lah tiba bu. Ya, kalau anak tu baik, anak tu soleh, orang tua gimana? Senang kan? Nyaman? Ui, masya Allah, luar biasa. Satu. Yang kedua, kalau anakku cingkah orang parangainya, cingkah orang, tahu cingkah orang bu? Cingkah orang parangainya, oh ndak tagang-tagang urek liyi awak menceli nanya-nanya asam urek awak mencelinya. Orang tua bah marah, murka, berang. Akhirnya putih itu bu, putih. Kalau orang tua tu, kalau anak tu baik tu lah aman tu, orang tua pasti senang. Kalau anak kau cingkah orang parangainya mungkin tidak baik dan segala macamnya tidak bagus, banyak wanah parangainya, orang tua redo dan tetap usaha doakan. Ingat bapak ibu, apalagi ibu-ibu kan, doa seorang ibu tu pintu langit tak buka lebar. Itu ada tuh dalam syair itu. Doanya terkabulkan, karamah di dunia. Kan gak ada ibu ya. Kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Itu nyanyi orang dulu tuh. Ada tuh. Jadi oleh sebab itu kalau ada anak kok mungkin banyak parangainya, belum baik dia dan segala macamnya, belum bagus agamanya, belum taat ke Allah, usaha tarui untuk memperbaiki dan doakan, jangan dikutuk dia, jangan dimarahi. Bahasa apa lah, ghadab, kalau dalam Al-Quran kan ghadab itu kan tidak boleh, marah itu tidak boleh, tapi tetap nasihati, bimbing sesuai dengan usia-usianya. Ya, jangan dipadian, tidak nolamuh do, butuh proses. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 10 menit berapa? Yang kedua, anak itu sebagai perhiasan. Tadi anak yang pertama gambaran Allah sampaikan, yaitunya anak itu sebagai penenang hati kita. Butuh proses yang baik, yang bagus, maksimal, insya Allah akan menjadikan kita tentram, nyaman dan senang. Yang kedua, anak itu sebagai perhiasan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Allah menyampaikan harta anak-anakmu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau Bapak Ibu ingin melihat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Anak dan harta adalah perhiasan dunia. Jangan sampai menjebak awak, membuat awak lalai. Kan dalam Al-Quran Allah sampaikan itu. Jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak engkau lalai. Dan ternyata banyak itu yang menjebak. Dulu alun punya anak ndak tangguang. Oi, kaniak kanin pai barube, nan manih jo nampai, disuruh de kawan dimakan diminum. Baurui kasuh anak orang, asuh anak orang. Untuk tu pingin punya anak begitu bana.
ingin melanjutkan kehidupan, lah dititipkan anak di Allah, titipan itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah dosa besar. Dosa besar ya jelas neraka. Idza datil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah telah disia-siakan, tunggu saat kehancuran pasti datang. Banyak anak, gara-gara anak orang tua hancur. Banyak gara-gara harato hancur. Makanya jangan sampai harta dan anak itu membuat kita lalai dan lengah. Bagaimana caranya? Manfaatkan, pergunakan untuk selalu di atas redha Allah. Makanya anak itu dibawa ke rumah saji. Alhamdulillah lain nampak seorang tuh. Syukurlah anak kita. Ya kita selagi anak ada, kemarin di rumah sering kita bawa kemana-mana Bapak Ibu. Cuma gini ndak aduh nyolai. Bawa tarui, tanggung jawab. Urang gae tanggung jawab dulu. Akinilah ditolong. Dek Pemko awak, syukur alhamdulillah. Ada namanya program, apa namanya biar? Surau, Smart Surau. Masya Allah, luar biasa itu Bapak Ibu. Yang salamoiko babusa-busa mulai awak menyuruh anak ke surau. Nak solat lah, ngaji lah, ke surau lah. Nampai indak juo. Akhirnya lah disuruh dengan absen. Anak yang malih ke rumah saji, kini di absen. Sekolah doa. Hari Sabtu kunya libur ya. Akhirnya lah dulu banyak ulah ya. Kadang-kadang absen kok, warkot kok, kakek membawa okay. Ustaz tolong cucumu cik. Ya, tidak datang ke surau tu. Kakek itu. Bisua tahun ajaran baru kabarnya. Kemarin kita dialog dengan Pak Wawako karena beliau satu lokal dengan kita sekarang. Kecil beliau bisua tidak berkuat absen doh. Di absen tu wajah. Wajah kakek kan tak mungkin enggak. Kalau kakek entah baca kau semua. Kau nenek itu nenek di absen kau. Kau bakal nenek kau. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dibawa anak awak ke surau ke rumah saji, adab-adab majid sampaian kainyo. Siapa nyampaian? Orang gae di rumah. Jadi anak sebelum ke rumah saji itu dididik di rumah dulu. Jangan berikut di rumah saji bentuk lapangan bola kaki saya nyobain kok. Walari mahonja ini semacamnya. Kadang orang sedang sujud nyotendang ke tepung orang. Itu tidak betul itu doh. Awak membawa anak ke rumah saji untuk ibadah. Kini mengadu orang ibadah, bukan dapat pahala, dosa yang dapat itu. Jadi bawa anak ke masjid tidak dilarang, dianjurkan, tapi ada aturan-aturan tertentu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi anak itu sebagai perhiasan, harta sebagai perhiasan, jangan sampai membuat kita lalai, lengah dan menjebak kita. Yang ketiga, anak itu menjadi musuh. Anak menjadi musuh. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu, turunan-turunanmu itu adalah aduwwul lakum, musuh. Istri musuh, anak musuh. Bila menjadi musuh, itu berlalu dulu. Mungkin di dunia kau tidak musuh ada awak tu. Nyaman, tentram, bahagia, senang. Setidaknya nanti di akhirat, kalau ada seorang istri masuk ke dalam neraka nanti, itu suami yang dielo dulu tu. Itu suami tidak warna tu dalam mendidik. Itu musuh tu. Kalau ada anak nanti terjebak dalam neraka, bermasalah di hadapan Allah, orang gae dulu. Berarti orang gae yang tidak panah dalam pola pendidikan. Bila dulu, sewaktu itu. Jadi oleh sebab itu, mari kita jadikan anak dan istri kita ini menjadi sarana untuk taqarrub ilallah. Selalu. Jadi kalau ada awak pai dakwah, pai ada kegiatan keagamaan bapak-bapak, para istri itu wajib mendukung. Kenapa? Karena itu adalah bahagian untuk suksesnya
syiar, suksesnya jalannya dakwah, suksesnya jalan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan anak keluarga kita tidak menjadi musuh bagi kita. Terakhir, kita cut sampai 15 menit. Yaitunya anak sebagai ujian dan fitnah. Al-Quran Allah gambarkan At-Taghabun ayat 15, tadi ayat 14, surah yang ke-64 ya Bapak Ibu ya. Innama amwalukum wala auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu, anak-anakmu adalah sebagai fitnah, ujian dan cobaan bagimu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, korun di mana masalahnya tuh? Dek harato. Nah, jadi kalau seandainya memang kita utamakan Allah, walaupun sadang, awak sadang cuci oto, orang azan, tinggalan salah dulu. Beko lanjuan, ndak ada. Kan oto tu ndak kalari itu kunci. Kita lihat kalau daerah-daerah di Arab itu Bapak Ibu kan, Bapak Ibu yang haji dan umroh, tengoklah itu. Kalau sudah terdengar panggilan azan, hanya lampu saja kadang itu, ndak tinggalan salah. Kebiasaan baik itu, biasakan. Ini kadang-kadang ada juga bagai sedang rapi menjadi-jadi, terdengar suara azan, awak diam sebentar dulu deh, awak jawab azan dulu. Bukan diam. Kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Datang. Jadi yang terbaiknya kayak gitu. Tadanga suara azan, hentikan semua aktivitas, laksanakan panggilan Allah, lanjuan sesudah itu kau dilanjuan. Kalau tidak bisu tu lah. Kalau duit kan masih ada hari itu. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas redhonya. Mudah-mudahan kita berharap diri kita, keluarga kita, anak turunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, selamat hidup di dunia dan akhirat. Dalam penyampaian nambo tadi, kok kurang lama manihi, recik bawang dek kurang ngalui, rono pici dek kurang kuni, atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu, alhamdulillah jauh dari itu kita saling memaafkan. Jadi 4 gambaran Allah dalam Al-Quran bicara tentang anak. Mudah-mudahan kita dan anak cucu turunan kita nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alfa minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.